Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak kerasa nih sudah pekan ke-13. Gimana semangatnya ya? Tinggal 4 pertemuan ya, tinggal 4 pertemuan lagi dan semoga Mas dan Mbak yang mengambil mata kuliah ini ya, calon-calon project manager ini sudah semakin siap berhadapan dengan dunia proyek yang sedikit bocoran tidak akan pernah baik-baik saja gitu. Ya, bukannya nakut-nakutin, tapi namanya proyek itu kan penuh risiko. Ya. Tapi ya jangankan proyek, dari lahir aja kan kita sudah berhadapan dengan risiko. Ya kan? Kita mau lahir aja kan risikonya taruhannya nyawa gitu kan. Nah, tapi ngomong risiko itu apa ya? Risiko. Ada yang tahu risiko? Nah, risiko itu adalah segala macam kemungkinan yang dapat terjadi dan memberikan dampak. Gitu. Nah, risiko itu bisa negatif, bisa juga positif. Bah, kok bisa? Iya, namanya saja segala kemungkinan. Ya, sejatinya risiko itu tidak dibatasi apakah dia yang bersifat negatif atau bersifat positif. Nah, saya ambil contoh, mungkin Mas dan Mbak ada yang ngekos di lantai 1, ya di lantai 1, mungkin kos-kosannya tingkat terus di lantai 1. Kan ada risiko positif dan risiko negatif. Risiko negatifnya adalah kalau banjir, kemungkinan terkena dampak besar gitu. Tapi risiko positifnya apa? Kalau mau berangkat cepet gitu kan, tidak ada ceritanya turun tangga. Kemudian kalau mau apa? Kalau mau misalkan ada kasur baru, nambah lemari baru, bongkar pasangnya cepat karena lantai 1. Gitu. Atau mungkin yang tinggal di lantai atas gitu kan. Risiko negatifnya apa? Risiko negatifnya kalau mau nambah barang ngangkut ke atasnya susah. Nah, kemudian kalau berangkat ya harus turun dulu gitu kan. Nah, ada waktu yang sedikit ekstra untuk dikeluarkan. Tapi kalau urusannya menghadapi banjir relatif aman. Nah, jadi risiko itu satu yang mungkin positif, mungkin negatif. Hanya saja memang dalam sejumlah kasus kita akan fokus ke risiko yang negatif. Kenapa, Pak? Karena risiko yang positif ini cenderung bisa dikendalikan. Ya, bisa dikendalikan dan alhamdulillah. Beda dengan risiko negatif, membawa masalah. Siapa sih yang senang menghadapan dengan masalah? Nah, jadi itu kisi-kisi di awal. Apa itu risiko? Ngomong-ngomong, manajemen risiko itu apa? Nah, manajemen risiko ini adalah konsep bagaimana kita ini mulai dari cari tahu kira-kira apa saja risiko yang dapat terjadi dalam manajemen proyek kita. Lalu kita susun berbagai macam strategi untuk menghadapinya. Boleh jadi kita bisa mencegah tidak terjadi, boleh jadi kita melimpahkan kepada pihak lain, atau boleh jadi kita menerima apa adanya. Gitu kan. Nah, saya ambil contoh beberapa risiko di dalam sebuah proyek. Tentunya konteksnya pengembangan perangkat lunak gitu kan. Kan Mas dan Mbak mahasiswa S1 RPL gitu ya. Nah, gini kawan-kawan, misalkan kita sadar bahwa kalau mengembangkan sebuah aplikasi itu ada risiko aplikasinya kebobolan. Risiko kan? Nah, kebobolan, kena hack gitu kan, kena serangan gitu kan, mungkin XSS atau apalah itu. Nah, kita perlu cari tahu risikonya apa saja yang dapat terjadi. Salah satunya misal ada serangan tadi ya. Nah, kemudian bagaimana kita mulai dari mencegah atau bahkan kita menghadapi dan juga kita mengobati ketika risiko itu benar-benar kejadian. Nah, misalkan bagaimana caranya untuk mengantisipasi ada orang yang tidak melakukan SQL injection dengan cara memberikan isian ya, isian atau input yang menggunakan titik 2 yang kalau dieksekusi bisa jadi SQL injection. Nah, maka cara pencegahannya adalah kita pasang yang namanya konsep input sanitation atau kita sanitasikan, kita lebih jernihkan kemungkinan yang boleh diterima di dalam input, di dalam isian. Misalkan hanya nama dan huruf, nama dan angka.
di dalam pengisian nama. Nah, itu kan salah satu upaya untuk mencegah gitu. Nah, tapi kalau sampai kejadian kita harus ngapain? Apakah kita cuma bisa pasrah dengan apa yang terjadi, ataukah kita hapus data yang bermasalah, atau seperti apa? Itu perlu kita rencanakan. Nah, kalau Mas Danwa pergi ke sejumlah daerah yang sering banjir, mereka itu sudah terbiasa punya rumah yang 2 lantai, yang mana kalau terjadi hujan yang sudah 2 jam nggak selesai, mereka siap-siap untuk sekeluarga ke lantai 2. Barang berharga pindahin ke lantai 2. Kenapa? Karena kalau sudah sampai kejadian hujan lebih dari 2 jam, kemungkinan adalah banjir. Udah siap mereka, gitu. Karena itulah manfaatnya kalau kita sudah bisa menerapkan manajemen risiko ini. Pertama, kita lebih siap ya menghadapi risiko yang ada, mulai dari mencegah atau bahkan berantem dengan risiko tersebut, atau mungkin juga kita setelah menerima risiko tersebut, apa yang harus kita lakukan perbaikan. Nah, kawan-kawan kemarin kan masih ingat kan ketika pemain bola waktu Piala Dunia, sebetulnya kan kaki ketemu kaki apa yang terjadi? Ya pasti sakit. Nah, mencegahnya apa? Mencegahnya mereka menyiapkan deck ya. Saya kurang tahu bahasa Indonesia-nya apa. Jadi deck sepatu untuk mencegah benturan biar tidak terlalu keras. Kalaupun kejadiannya sampai benturannya keras banget, tentu tim medis sudah menyiapkan ya berbagai semprotan obat untuk mendinginkan kaki biar mengurangi rasa sakit yang ada. Itu kan contoh manajemen risiko. Biar penonton tidak berantem, ya, biar penonton tidak membludak ke lapangan. Upaya pencegahannya apa? Upaya pencegahannya adalah dengan memasang kamera CCTV, dengan memasang sejumlah penjaga, dan tentunya mengurangi peredaran minuman beralkohol yang bisa memicu ketidaksadaran orang untuk berantem. Itu bagian dari manajemen risiko. Jadi kalau kita ingat-ingat lagi contoh yang tadi saya sebutkan, sejatinya manajemen risiko itu bukan sesuatu yang muluk-muluk. Sering kok Mas dan Mbak temui sehari-hari. Nah, kalau dalam manajemen proyek, ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wis, kemarin yang manajemen komunikasi 3 itu udah seneng gitu ya, giliran risiko kok jadi banyak. Di mana istilahnya kok berat ya, dari register kualitatif risk analysis opo. Nah, kita kan bahas dengan menggunakan halaman yang lebih sederhana. Pertama, kita tentukan ruang lingkup, kemudian identifikasi risikonya, kemudian kita ukur atau kita tentukan nilai risikonya, ya. Kemudian kita lakukan kategorisasi, nantinya kita bisa menentukan mana risiko yang perlu kita prioritaskan penanganannya. Nah, sedikit demi sedikit ya kawan-kawan, coba kita kulik. Misalkan terkait ruang lingkup, misalnya kita batasi bahwa yang akan dimasukkan ke dalam analisis atau manajemen risiko ini adalah misalkan pokoknya personel tim proyek, kemudian personel yang ada di klien, ya, kemudian kebijakan yang ada di tempat klien, kemudian teknologi. Nah, dari situ, jadi ruang lingkupnya tentukan. Karena kalau semakin banyak ruang lingkup, tentunya semakin susah untuk manajemen risikonya. Walaupun efeknya ya semakin komplit, gitu kan. Nah, boleh jadi dalam menentukan ruang lingkup ini kita perlu menimbang-nimbang. Kira-kira mana yang bisa kita prioritaskan. Nah, tentunya menentukannya dengan cara kita identifikasi mana ruang lingkup yang paling rawan. Misalkan, oh ternyata yang paling rawan adalah manusia. Oh yang paling rawan adalah isi aplikasi atau mungkin data. Nah, monggo bisa dibahas. Ini ruang lingkup ini kalau terlalu lebar butuh waktu. Tapi kalau semakin lebar semakin komplit. Nah, Mas dan Mbak butuh yang mana? Butuh yang cepat atau butuh yang komplit? Nah, kemudian kita identifikasi risiko yang melekat pada masing-masing ruang lingkup itu apa. Misalnya dari sisi personel. Nah,
risiko kita bisa fokus ke yang negatif ya. Risikonya mungkin terjadi apa? Pertama, ada personel yang sakit. Dua, ada personel yang nikahan. Nikahan kan memang nikahan tuh kebanyakan di hari Sabtu atau Minggu. Tapi kan persiapannya dari H-7. Dan setelah nikah kan jarang yang besoknya berangkat kerja. Rata-rata ya libur, ambil cuti. Berarti kan programmer libur karena menikah itu risiko. Karena tidak mungkin sehari doang pamit cutinya. Kemudian misalnya tadi sakit, nikah. Kemudian kalau yang perempuan misalkan cuti melahirkan. Gitu. Kemudian misalkan contoh yang lain ternyata programmer yang kita terima di proyek ternyata kompetensinya belum sesuai yang kita harapkan. Ya, risikonya kan banyak. Atau mungkin ternyata ada personel yang nakal, data proyek dibocorkan. Orang-orang yang di tim proyek digibahin. Nah, itu kan risiko yang tidak tertutup kemungkinannya. Nah, kalau kita sudah menentukan risikonya apa saja, lalu kita masuk ke poin yang ketiga. Kita tentukan cara pengukurannya. Nah, kalau cara pengukurannya ada dua kategori atau ada dua aliran. Pertama, kita tentukan langsung menggunakan angka. Yang kedua, kita menggunakan label. Penasaran kan? Saya berikan contohnya. Misalkan kita akan gunakan skor. Kalau skor ya, itu yang akan kita buat pertama dampak ini dari rentang berapa sampai dengan berapa. Nah, misal kita berikan rentang dari 1 sampai dengan 10. Wow, cukup panjang gitu kan. Nah, kemudian kemungkinan itu juga sama. Berapa sampai dengan Pak, apakah harus 1 sampai 10? Jawabannya tidak juga kok. Ya, sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian aliran berikutnya, ya kawan-kawan, aliran berikutnya adalah kita menggunakan label. Misalkan dampak itu dibagi 3, yaitu ada tinggi, ada sedang, dan juga ada rendah. Nah, tapi kan tingginya, setingginya bagi satu orang mungkin dianggapnya sedang bagi orang lain. Maka kita perlu definisi. Contohnya definisi adalah misalkan kalau dampaknya tinggi, aplikasi berhenti beroperasi. Dan kalau sedang misalkan sejumlah fitur beroperasi. Dan semua fitur berjalan. Ini kalau kita membicarakan dengan contoh perangkat lunak. Selanjutnya, ya, karena tadi dampak, sekarang apa? Tentu saja kemungkinan. Dan samakan saja antara tinggi, sedang, misalkan kemungkinannya sebuah risiko dinyatakan kemungkinannya tinggi kalau terjadi misalkan lebih dari 1 kali per bulan. Kemudian misalkan sedang, kalau sedang ini lebih dari 1 kali tahun, tapi kurang dari 1 kali per bulan. Bagaimana dengan rendah? Ya, misalkan rendah ini kalau misalkan kurang dari sama dengan
1 kali per, misalkan seperti ini. Nah, yang perlu kita pastikan jangan sampai antara kriteria ini ada yang beririsan alias overlap, nanti kita bingung masuk yang mana, ataupun ternyata ada sejumlah kemungkinan nominal yang belum terakomodasi dari definisi yang ada. Definisi ini perlu diujikan, ya kan? Diujikannya gimana? Kita bisa menggunakan sampel, apakah dengan menggunakan sampel, katakanlah kita pakai 3 atau 5 sampel kemungkinan risiko yang ada, kita masukkan ke dalam definisi, apakah semua sampel risiko itu bisa dipetakan dampak maupun kemungkinan. Nanti kita tentukan, ya, kalau sudah dapat definisi, nanti kita masukkan risiko-risiko yang sudah kita batasi. Nah, nanti risiko tersebut dipetakan dampaknya termasuk yang mana, kemudian peluangnya termasuk yang mana. Yang sering kali yang dijadikan sebagai variabel ukur di dalam manajemen risiko ada dua, yaitu probabilitas alias kemungkinan, serta ada juga menyebutnya likelihood, gitu kan. Satunya lagi adalah dampak alias efek, gitu kan. Nah, juga yang menggunakannya itu adalah severity, tingkat keparahannya. Nah, monggo. Eh, Mungkin yang menjadi pertanyaan dari kawan-kawan berdasarkan penjelasan tadi ya, Pak, mending angka atau mending label gitu kan. Sebetulnya jawabannya adalah apa yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Itu menjadi salah satu kata kuncinya. Dan juga kita perlu cek gitu kan, jangan sampai ada definisi yang malah ya, malah tumpang tindih, atau mungkin ada juga definisinya tidak tumpang tindih, tapi ada sejumlah kemungkinan kejadian yang belum terakomodasi di definisi manapun. Nah, alangkah bagusnya ketika kita mengestimasi tingkat kemungkinan terjadinya sebuah risiko, ini berdasarkan pengalaman yang sudah ada, bukan sekadar nembak menggunakan ilmu batin. Nah, Mas dan Mbak, kalau Mas dan Mbak cermati gitu kan, ruang lingkupnya kalau terlalu banyak, otomatis risiko yang harus diidentifikasi banyak. Wah, kerjaan numpuk dong Pak setelah kita lakukan manajemen risiko. Jawabannya betul, tapi kita main cerdas gitu kan. Coba cari risiko yang secara kemungkinan besar ataupun secara dampak kalau sampai kejadian juga besar. Nah, kita kan prioritas untuk menangani risiko-risiko yang kemungkinan terjadinya besar, sekaligus dampaknya juga besar. Ya, itu yang dimaksud dengan konsep prioritisasi gitu, atau penyusunan prioritas. Dan jangan lupa kita siapkan sejumlah rencana untuk menghindari biar risiko itu tidak kejadian. Kita juga perlu mengantisipasi kalau risiko itu benar kejadian, kita harus ngapain skenario-nya. Sekali lagi, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalaupun tidak bisa dicegah, paling nggak kita tahu cara mengobatinya. Ya, selagi masih sempat cari tahu cara mengobatinya, cara untuk menjadi sehat, upayakan dulu itu. Dan jangan lupa kita terus lakukan monitoring, karena bisa jadi di awal kita memperkirakan ada 50 risiko. Dalam kenyataan muncul 10 risiko baru. Berarti catatan risiko yang lama harus diperbarui. Dan ngomong-ngomong catatan risiko, ada yang namanya risk register alias daftar risiko. Nah, Mas dan Mbak, ini contoh register risiko ya. Ini ceritanya dibagi menjadi empat ruang lingkup ya. Konteksnya di sini aset gitu kan. Kita cari tahu risiko yang mungkin terjadi apa, kemudian trigger alias penyebabnya. Lalu kita berikan skor. Nah, dari sisi peluang serta dari sisi dampak masing-masing skornya berapa. Nah, nanti kita bisa fokus ke yang skornya paling tinggi gitu. Logikanya kalau yang paling tinggi itu berhasil kita siapkan rencana penanganannya, maka sejatinya kita
mampu untuk menekan, mengendalikan kemungkinan risiko yang ada. Nah, Mas dan Mbak, ini register risiko yang menjadi contoh, dia menggunakan skor. Emang kenapa Pak kalau pakai skor? Pakai skor. Kalau pakai skor, konsekuensinya adalah kawan-kawan sejatinya harus punya definisi 1 sampai dengan 10. Nah, kalau definisi ada 2, itu aja bikin definisi aja susah kalau opsinya 2, apalagi kalau 10. Karena itu biasanya orang dalam kenyataan lebih menyenangi menggunakan skala 5 atau mungkin skala 4 yang lebih mudah diolah. Atau bahkan ada juga yang menggunakan 3 label saja. Nah, ini contoh yang lain ya, dalam format yang tidak jauh berbeda, tapi ada tambahan, yaitu respons serta respons plan. Nah, misalkan apa namanya, jadwal cuti mempelai putra ditolak perusahaan. Nah, risiko itu kan mungkin terjadi karena misalkan aplikasi mau go live. Nah, jadi salah satu taktik menanganinya adalah dengan dirimu mencari orang, ya, dirimu mencari orang untuk menggantikanmu pada saat agenda peluncuran software ke klien. Itu salah satu contoh mentransfer risiko. Sesuatu yang harusnya bisa terjadi pada kita, tapi kita lakukan rekayasa agar orang lain yang mengalaminya. Nah, ini register risiko ini menjadi salah satu tugas saya pada saat studi S2 gitu kan. Di situ mulai kebayang bahwa ternyata risiko itu tidak melulu haram gitu. Mungkin ada risiko yang kalau sampai dikejar banget solusinya kok ya malah habis tenaganya. Nah, Mas Damba, ini contoh yang lain ya, pemetaan risiko tapi sudah menggunakan 3x3 skalanya, baik possibility kemungkinan maupun medium, maupun impact alias dampaknya. Nah, kemudian kawan-kawan, terkait manajemen risiko juga ada sebuah konteks yang memandu kita untuk memilih sesuatu. Kita bisa memilih yang secara finansial, namanya juga manajemen proyek, salah satu orientasinya kan finansial. Kita bisa menilai ya dari sejumlah alternatif mana yang paling menguntungkan secara finansial ataupun yang paling kecil kerugian secara finansial. Nah, cara taunya gimana Pak? Ya kita lihat dengan cara kalau sebuah kejadian punya pola, maka polanya tersebut dikalikan dengan nominal yang kita akan dapatkan. Gitu. Nah, ketika kita mendapatkan ada sesuatu yang risikonya itu justru lebih besar, misalkan karena peluang kejadiannya lebih besar, kemudian kerugian yang ditimbulkan juga semakin besar kalau masalahnya itu kejadian, nah maka kita perlu mencoret opsi tersebut, kita cari opsi yang lain. Nah, ini sebagai contoh ya, ada 2 proyek yang sepintas sama-sama menggiurkan. Nah, yang satu peluang gagalnya lebih besar dibandingkan yang pertama ya. Yang pertama 0,8 sedangkan yang kedua 0,55. Wis, berarti kan peluang gagalnya lebih besar yang proyek B gitu. Tapi kalau melihat kemungkinan suksesnya, wah, proyek A ternyata jauh lebih menjanjikan. Nah, ini mirip ketika kita ingin mengantisipasi ada 2 kemungkinan yang harus kita lakukan. Boleh jadi kita akan melakukan semacam semacam memprediksi atau mengestimasi kira-kira plus minus yang terjadi apa. Itu banyak nanti dibahas di dalam cost benefit analysis. Nah, Mas dan Mbak, ya, terakhir kaitannya dengan monitoring dan pengendalian risiko, salah satu kata kunci yang perlu kita upayakan adalah ketika ada sebuah hal jelek ya, di dalam sebuah proyek, terutama terkait proyek pengembangan perangkat lunak, upayakan kawan-kawan mencari 3 jenis solusi. Ya, ada 3 jenis solusi. Pertama, kita lakukan tindakan yang sifatnya preventif, mencegah. Yang kedua, kita lakukan tindakan eh, korektif kalau ternyata sudah ada data yang salah dan harus diperbaiki. Yang ketiga,
Dan ini juga tidak kalah penting adalah bagaimana Mas dan Mbak menyiapkan rencana untuk mendeteksi apabila kejadian serupa kok ya kejadian lagi. Nah, itu saja Mas dan Mbak. Jadi tadi ada apa saja? Ada preventif, ada korektif, dan juga ada detektif. Yang paling susah detektif sih kalau konteksnya mengembangkan aplikasi, karena tidak semua bisa dideteksi. Nah, Mas dan Mbak pasti masih penasaran. Nah, nanti di kelas kita akan praktikkan bagaimana membuat register risiko. Di mata kuliah proses perangkat lunak pernah dibuat, tapi rasa-rasanya perlu kita lebih gali mendalam lagi. Jadi, sampai jumpa di kelas. Saya akhiri. Kan Pak Din, cukup sekian. Terima kasih.